Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Guru Pamong, Bapak Dedi Junaidi SPD, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta PPG yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada hari ini di kegiatan review kelompok 2 kita bisa berkumpul di room Zoom dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini memberikan keberkahan untuk kita dalam melaksanakan setiap aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita di dalam PPG ini dari awal sampai akhir. Tidak lupa Bapak Ibu, salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya mau memberikan gambaran terkait pembahasan di bab 3 dan bab 4. Jadi nanti yang dituangkan di bab 3 dan di bab 4 itu di PTK supaya seragam begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, gimana Bu? Oke, sebelum kita masuk ke bab 3 Bapak Ibu, masih ingat di bab 1 itu aspek yang mesti ada di dalam bab 1 apa saja Bapak Ibu? Rumusan masalah sama tujuan. Oke, 1 rumusan masalah. Oh, langsung rumusan masalah Pak Dadang? Latar belakang, Bu. Oke, latar belakang. 2 Rumusan masalah. rumusan masalah, betul Pak Dedi. 3 Bu Ayu, tujuan penelitian. 4 Bu Dede. 4 apa Bu? Dosen aja guru kamu. Keempat apa keempat? Manfaat Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Oke, 5 Budi Saputra. Sistematika, Bu. Sistematika. Kalau udah manfaat, sistematika. Kalau di ini. Oke, dihapus aja sistematikanya, nggak usah. Oke, di latar belakang itu garis besarnya apa, Bapak Ibu? Kemarin kalau nggak salah saya sudah memberikan gambaran ya. Alinea pertama, kedua, ketiga itu isinya apa? Pembelajaran seharusnya pun yang ideal. Ya, pembelajaran yang ideal. Oke. Paragraf 4, 5, 6. Pembelajaran kenyataan di lapangan. Pembelajaran secara real yang Bapak Ibu temukan ya. Oke. Paragraf ke-7, 8. Paragraf berikutnya, setelah Bapak Ibu menemukan kondisi pembelajaran yang real yang Bapak Ibu temukan di lapangan, nah kemudian apa? Pemecahan masalah, Bu. Pemecahan masalah yang sudah orang lakukan apa gitu ya terkait
proses pembelajaran yang Bapak Ibu temukan gitu ya. Oke, paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan? Ya. Jadi di paragraf berikutnya adalah solusi. Masih remang-remang? Oke, bab 2 isinya apa? Bab 2. Macam-macam model pembelajaran. Ya, secara umum dulu apa Bu Cucu? Model pembelajaran Bu atau apa? Ya, jadi secara umum itu adalah variabel-variabel apa saja yang ada di judul itu harus tercover di bab 2. Ya. Jadi kalau misalnya judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi wudhu dengan metode praktek misalnya. Nah, berarti nanti ada hasil belajar, ada metode praktek, ada materi wudhu. Jadi ada 3 variabel. Berarti nanti di situ upayanya macam-macam metode belajar, macam-macam metode pembelajaran. Kemudian tahapannya seperti apa, metode pembelajaran itu, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Kemudian yang kedua hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu apa saja, ya. Kemudian nanti materi wudhunya, gitu ya. Itu secara garis besar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya di bab 2 itu kan penomorannya banyak ya, kayak gini misalnya. Ada 2, ada A, ada 1, kadang ada lagi ke bawah tuh. Ya. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya penomoran setelah subjudul, kan itu ada misalnya A, macam-macam metode belajar. Nah, itu berarti A kapital kayak gini. Setelah A kapital masih ada subjudul lagi, Bapak Ibu tuangkan angka 1. Setelah 1 punya anak lagi, anak judul lagi, tuangkan A kecil. A kecil itu masih ada subnya lagi, berarti 1 kurung. 1 kurung masih ada subnya lagi, berarti A kurung, dan seterusnya. Tapi biasanya ini terakhir. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, tolong di penomoran, jangan lupa rata kiri kanan perapihan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Pamong ya. Jadi penulisan rata kiri kanan tolong diperhatikan juga ya. Kemudian spasi Bapak Ibu, tipe juga itu harus dihindari ya. Gitu. Gitu ya. Ini penomoran begini nulisnya Bapak Ibu. Oke. Itu yang ada di bab 2 ya Bapak Ibu. Kita masuk kepada bab 3 ya. Nah, di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Jadi yang Bapak Ibu cantumkan itu bukan metode penelitian, tapi metodologi penelitian. Apa bedanya metode penelitian dengan metodologi penelitian? Yang tahu? Oke, yuk siapa? Saya kasih pulsa yang bisa. Satu orang. Ayo, Bapak Ibu. Semangat. Metodologi artinya. Siapa? Bu Cucu? Mau? Enggak Bu. Ya, siapa? Metode. Raise hand dulu. Baru nanti kalau betul saya kasih pulsa. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Soalnya kalau beng-beng kan nggak nyampe ya. Ongkirnya mahal. Ayo Bapak Ibu. Metodologi itu teorinya Bu, Pak Dadan. Ya, silahkan Pak Dadan. Metodologi itu metode yang digunakan dalam metodologi itu teorinya. Ya, kalau metode yang digunakan di dalam penulisan PTK. Terus kalau metode? Teori yang digunakan pada metodenya gitu Bu.
di dalam penulisan PTK. Metode apa yang digunakan, kemudian kalau kalau metodologinya, metodologi itu sendiri apa? Bu Cucun boleh coba ya. Kalau menurut saya, Bu, metodologi itu sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk penelitian. Kalau metode itu lebih ke kegiatan kayak pembelajaran ceramah atau diskusi atau apa gitu. Salah juga ya. Kenapa? Bedakan antara metode penelitian dengan metode pembelajaran. Ya, Bapak Ibu harus beda. Nah, ini kan ada, termasuk mahasiswa kami juga sama, masih samar-samar antara metode penelitian dengan metode pembelajaran. Oke, ada lagi selain Pak Dadan, Bu Cucun. Kayak Pak Dadan sudah 50% nih, Pak Dadan. Pulsanya baru 25.000. Wah, hebat. Ayo, mau dibagi 2. Kalau metodologi itu apa? Metodologi itu apa? Bu, Ya, Pak Cecep, silahkan. metodologi itu adalah metode penelitian, suatu cara untuk menyelesaikan penelitian gitu. Itu mah metode. Oke. Kalau yang saya tanya metodologi, apa bedanya metodologi dengan metode? Kalau metode udah betul, tadi Pak Dadan udah oke, Pak Cecep udah. Metodologi. di Lalu? metodologi ilmu digunakan. Metodologi penelitian Pak Budi Saputra. secara etimologi itu teknis gitu Bu lah, menjelaskan teknis, Jelaskan teknis. ungkapan cara-cara, jadi trik-trik gitu. Trik-trik. Ya. Jadi sederhana proses pemilihan spesifik menyelesaikan masalah Coba, di dalam riset. itu metode, Pak. Ya, itulah Kalau metodologi, metodologi, yaitu bagaimana kita melakukan penelitian. ya gimana? Jadi mendapatkan informasi secara Gimana tuh? investigasi gitu. Jadi caranya. Metode caranya, ya betul, metode caranya. Oke, kita lalu Bapak Ibu. Saya tambahkan lagi. Boleh Pak Dadan, silahkan. Apa pulsanya? Metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh orang peneliti. Ya, oke. Terima kasih Pak Dadan. Pak Dadan, Pak Budi, Pak Cecep, Pak Cucu. Oke, terima kasih. Pulsanya saya kasih ke Pak Dadan ya, Bapak Ibu nggak apa-apa. Ya, oke, nanti tenang Pak Dadan. Bapak Ibu, metodologi itu adalah ilmunya. Jadi ilmu yang mengcover penelitian. Nanti di dalam metodologi itu ada metode. Nah, baru metode penelitian itu adalah cara kita dalam melakukan penelitian itu seperti apa. Langkah demi langkah itu digunakan, yang digunakan di dalam penelitian itu tergambar di dalam metode penelitian. Jadi makanya payung besarnya yang mewadahi metode itu adalah metodologi, ilmunya, ilmu penelitian. Seperti tadi yang sudah dikatakan Pak Dadan, ya. Jadi ilmunya yang mempelajari tentang penelitian, ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian itu adalah metodologi. Kalau metode itu adalah cara kita melakukan penelitian. Terus apa bedanya dengan metode pembelajaran? Kalau metode pembelajaran itu cara kita melakukan pembelajaran. Ya, bedakan Bapak Ibu ya. Jadi di bab 3 itu tidak ada yang namanya metode yang digunakan adalah PJBL atau diskusi, nggak ada. Jadi yang Bapak Ibu jelaskan di sini adalah metode penelitian. Cara Bapak Ibu melakukan penelitian dituangkan di sini ya. Jadi yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang dilakukannya apa Bapak Ibu? Ini boleh secara teori dulu pendekatan itu apa menurut siapa? Jangan lupa Bapak Ibu di setiap kutipan penulisan Bapak Ibu tuangkan sitasinya.
Sitasi itu hasil karya orangnya. Jadi ini tulisan dari siapa? Misalnya Bapak Ibu baca dari Sugiono, ya idenya dari Sugiono, tapi tetap Bapak Ibu tuangkan di sini, dituliskan, begitu ya. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, oke, Bapak Ibu metodenya apa? Metode penelitian Bapak Ibu, Pak Dadan? Oke, Bapak Ibu penelitian Bapak Ibu di sini apa yang digunakan? Pak Dedi Supriyadi, mana? Metodenya, caranya kan aku tanya jawab. Apa Pak? Tanya jawab metodenya. Metodenya tanya jawab. Bedakan antara metode penelitian dengan metode pembelajaran. Tadi saya sudah bilang. Metode penelitian dengan metode itu apa yang metode pembelajarannya tanya. Kalau ini metode apa yang di sini? Ini mah metode penelitiannya. Kalau metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan apa? Penelitian kualitatif, Bu. Ya, classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Ini yang Bapak Ibu gunakan. Kalau tanya jawab itu metode apa Bapak Ibu? Kalau apa? Pembelajaran. Nah, betul Pak Cecep. Metode pembelajaran. Itu membedakan. Itu mah nanti adanya di bab berapa? Coba. Tiga. Yuk, ada di bab berapa? Tadi sudah dibahas. Ada di bab berapa? Bab 2, Bu. Nah, pintar Pak Cecep. Ada di bab 2. Oke. Ya. Nah, jadi definisi-definisi tentang itu ada di bab 2 ya. Jadi kalau di sini hanya yang dibahas itu adalah metode penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini metode yang digunakan itu adalah Classroom Action Research atau PTK. Nah, oleh Bapak Ibu di sini boleh PTK itu apa didefinisikan, jangan lupa kasih sitasi. Ya. Sitasi itu referensinya gitu, referensi. Jenis penelitian. Nah, Bapak Ibu, jenis penelitian ini kan jenis penelitian itu ada penelitian deskriptif dan deskriptif kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi nanti tergantung jenis penelitian Bapak Ibu apa, gitu ya. Jadi kalau PTK itu biasanya PTK itu deskriptif kualitatif ya. Jadi mendeskripsikan pembelajaran yang dilakukan. Gitu ya. Kualitatif itu misalnya terkait penerapan misalnya ya. Penerapan kan di rumusan masalahnya ada bagaimana penerapan model PJBL misalnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berarti kan itu mendeskripsikan, tujuannya mendeskripsikan. Nah, artinya bahwa jenis penelitian Bapak Ibu itu jenis penelitian deskriptif kualitatif gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini deskriptif. Ya, jadi kalau penelitian deskriptif itu memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang dilakukan oleh peneliti. Gambarannya seperti apa ya? Tahapan demi tahapan penerapan model PJBL misalnya gitu ya. Nah, ini jenis penelitian Bapak Ibu. Kemudian oke. Oh, ini tinggal ini sebentar. Yang lengkapnya sebentar Bapak Ibu, saya tadi perasaan udah ini soalnya nggak lengkap sebentar.
Maksud saya ada siklusnya gitu di. Jadi oleh Bapak Ibu nanti di dalam metode itu Ibu Santi aya. sudah kelihatan siklus 1, Aya. siklus 2-nya Ibu gitu. Santi, Oh, di Neng Santi taya. Pabi anu disimpai atikan saha barangkali. Saya buka dulu di proposal untuk bab 3-nya ya supaya jelas ini. Dulu tuh lupa nggak tidak mengcopy contoh laporan PTK yang bagus, jadi nggak ada contoh. Soalnya saya jarang nggak pernah melakukan PTK, jadi Oke. Bab 3. Nah, ini metodologi, jenis dan prosedur penelitian. Jadi Bapak Ibu di sini metodenya dicantumkan. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mencantumkan metode penelitian, ya. Nah, nanti dituliskan metode penelitian itu siklusnya seperti apa, gitu ya. Tahapannya kan misalnya Bapak Ibu tuh. Nah, di sini. Selanjutnya misalnya ini kan Nah, di sini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau bisa dikenal dengan classroom action research. Penelitian tindakan kelas merupakan bla 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 gitu ya, didefinisikan. Kemudian selanjutnya Ari Kunto memaparkan bahwa tindakan ini diterapkan dalam penelitian tindakan kelas seperti dideskripsikan melalui tahapan berikut. Jadi Bapak Ibu, metode yang Bapak Ibu gunakan itu tahapannya dijelaskan. Misalkan ada siklus 1. Nah, di siklus 1 itu apa yang dilakukan? Ini mohon maaf penomorannya kurang tepat. Ini harusnya 1 kurung. Nah, siklus 1 itu menyusun rancangan, meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, merumuskan media, menentukan teknik pengamatan, penelitian, mendesain alat evaluasi dan merancang jadwal. Ini adalah tahapan siklus 1. Kemudian tahap pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan tindakan itu yang dilakukan apa? Di sini dijelaskan Bapak Ibu ya. Jadi tahap pelaksanaan tindakan itu adalah perencanaan penelitian. Jadi ini diberikan gambaran ini, gitu ya. Diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu. Pelaksanaan penelitiannya seperti apa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sampai tahap refleksi. Jadi dijelaskan di sini. Nah, kemudian setelah itu dari keempat langkah tersebut merupakan satu siklus atau satu putaran. Jadi itu satu putaran. Nah, di sini karena biasanya 2 siklus. Nah, pada tahap siklus kedua itu dideskripsikan lagi tahap rencananya apa yang dilakukan, pelaksanaan apa, pengamatan apa, refleksi apa. Nah, dari tahapan-tahapan itu Bapak Ibu gambarkan dalam bentuk prosedur penelitian. Ya, karena prosedur penelitian PTKM kan umum sama seperti ini ya, tinggal nanti Bapak Ibu edit ulang saja, tidak sama persis seperti ini, tapi misalnya tetap saja ada refleksi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, ya itu untuk siklus 1. Nanti dari refleksi itu berarti ada perencanaan lagi, kemudian ada pelaksanaan, pengamatan atau observasi dan refleksi dan seterusnya, gitu ya. Nah, baru yang berikutnya adalah ada subjek penelitian, ya. Kemudian ada subjek penelitian ini Bapak Ibu melakukan PTK-nya itu di mana? Di mana, kelas berapa orang jumlahnya, alamatnya di mana? Itu untuk subjek penelitian. Jadi misalnya ada di SMA Darul Falah Ciamplas kelas 11. Subjek pelaku tindakan ini satu adalah guru PAI, subjek penerima tindakan adalah 36 peserta didik kelas 11 SMA Darul Falah Ciamplas tahun ajaran 2021-2022. Nah, kemudian Bapak Ibu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini instrumen-instrumen yang Bapak Ibu gunakan di dalam PTK Bapak Ibu dituliskan di sini semua. Jadi misalnya dalam penelitian ini untuk mendapat perbaikan rencana tindakan dalam setiap kegiatan belajar dan mengajar, penelitian
meneliti menggunakan tes tertulis, lembar observasi, lembar wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Jadi ini semua instrumen-instrumen yang digunakan di dalam PTK Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian oleh Bapak Ibu, setiap instrumen ini dideskripsikan. Apa instrumen, misalnya RPP itu apa, digunakan untuk apa, kemudian isinya apa saja, menggambarkan apa. Terus tes tertulis. Tes tertulis ini untuk apa? Jadi ini instrumen itu harus dideskripsikan dengan baik. Kemudian teknik pengumpulan data, nah ini lembar observasi. Jadi semua instrumen Bapak Ibu nanti dijelaskan di sini, dikumpulkannya melalui apa tekniknya, gitu ya. Nah, seperti ini, observasi teknik yang meliputi kegiatan pemutusan perhatian dalam menggunakan metode cara yang paling efektif. Bolehlah seperti ini ya. Nah, oke. Terus ini analisis data, Bapak Ibu, mohon maaf ini kurang lengkap. Teknik analisis data itu mestinya setiap instrumen dideskripsikan cara menganalisis datanya. Jadi misalnya tadi kan ada instrumennya apa saja Bapak Ibu? Ini ya, ada RPP, ada tes tulis, ada lembar observasi. Jadi di sini nanti di analisis data itu satu misalnya. RPP itu diapakan? RPP ini misalnya dideskripsikan setiap langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian lembar observasi itu kan untuk melihat aktivitas siswa ya. Nah, itu digunakan, dideskripsikan di analisisnya. Kemudian ada tes tulis Bapak Ibu di sini. Tes tulis ini di analisisnya berarti biasanya kalau analisis tes tulis cara ngolahnya gimana Bapak Ibu? Untuk tes tulis biasanya menggunakan apa? Rumus data statistik ya, biasanya bisa di persentase atau apa gitu. Nah, itu dijelaskan di sini di analisis data. Gitu. Nah, kemudian tempat dan waktu penelitian ini ya, tempat waktu dan penelitian. Oke, terus bab 4. Oke, bab 4 Bapak Ibu, ini hasil dan pembahasan kondisi objektif kelas. Nah, ini tinggal nanti disesuaikan oleh Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu PTK di mana, profil madrasahnya gimana, visi misi seperti apa, keadaan siswa dan pendidiknya gimana, keadaan sarana dan prasarana seperti apa. Oke, yang pertama adalah hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian ini harus mencangkup rumusan masalah yang Bapak Ibu tuangkan. Oke, tujuan yang Bapak Ibu tuangkan. Pak Budi, kemarin Pak Budi tujuan penelitian yang pertamanya apa? Pak Budi Saputra. Analisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model PBL pada materi puasa sunnah dan wajib. Sip, terima kasih. Satu dulu. Nah, berarti nanti judulnya di sini Bapak Ibu. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi dan ini dilakukan ya. Nah, kemudian setelah itu di sini yang A-nya ini A, B, ntar ini B. Satunya berarti di sini. Nah, satunya itu adalah analisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model bla 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 gitu ya. Jadi ini adalah hasil analisis belajar siswa sebelum diterapkan model bla 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 pada materi ya. Nah, nanti oleh Bapak Ibu di sini dijelaskan bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model itu tuh. Kan Bapak Ibu melakukan pretest ya. Nah, di sini hasil pretestnya oleh Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan pretest, berarti di sini
sebelum model project based learning diterapkan, terlebih dahulu peneliti melakukan serangkaian tes untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dengan kegiatan seperti tampak pada gambar berikut. Jadi Bapak Ibu cantumkan gambar pretestnya di sini. Misalkan gambar foto siswa sedang melakukan pretest atau Bapak Ibu sedang membagikan soal pretest. Nah, gitu ya. Cantumkan di sini. Nah, berdasarkan gambar di atas, semua siswa terlibat dalam atau mengikuti serangkaian kegiatan pretest dengan data yang diperoleh dari hasil pretest dari sekian jumlah siswa diperoleh data sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel sekian. Nah, cantumkan oleh Bapak Ibu, si A rata-ratanya sekian, si B sekian, si C sekian, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti oleh Bapak Ibu dari tabel itu dianalisis berdasarkan tabel di atas, misalnya diperoleh rata-rata siswa itu sekian. Oh, ternyata kalau rata-rata sekian itu di bawah KKM, maka perlu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi itu, gitu. Nah, maka dilakukanlah model pembelajaran dengan model project based learning misalnya, gitu. Titik. Nah, nanti yang kedua itu yang dibahas itu adalah ini gambaran. Nah, boleh seperti ini ya. Apa tadi yang kedua penerapan ya. Penerapan model project based learning misalnya PJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bapak Ibu harus konsisten, kalau siswa, kalau peserta didik gitu aja. Penerapan model PJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bla bla bla. Nah, Bapak Ibu nanti di sini gambarkan settingnya seperti apa, seperti ini. Pelaksanaan belajar cadangan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus, gitu ya. Kabel udah, apa? Udah ya, sama itunya udah. Nonya, sadayana. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti ini nanti tuh deskripsikan, ya. Jangan kamarana tuh. Kamu mah. Ya nonya, sadayana. Hari udah dapat kalaya. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi nanti penerapan modelnya nanti dilakukan kan per siklus ya. Udah nih. Biasa Ustaz. Nah ini ya. Jadi nanti misalnya perencanaan model project based learning. Nah ini nanti tahap perencanaannya apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaannya apa. Masih 2 deui. Seueur. Ini ya. Tuh, Bapak Ibu, jadi nanti kegiatan Bapak Ibu misalnya menjelaskan materi pada siklus 1. Kasih gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah nggak usah video tapi dalam bentuk foto saja. Foto kegiatan Bapak Ibu dalam melakukan PTK misalnya gitu ya. Nah, gitu. Ini untuk siklus 1 ya, kegiatan inti siklus 1. Nah, ini siswa belajar secara kelompok. Kemudian penutup. Nah, ini observasi hasil belajar dan aktivitas siswa. Nah, ini pretest post-testnya. Nah, ini di kegiatan akhir kan Bapak Ibu nanti memperoleh nilai post-test ya. Nah, ini digambarkan di sini pretestnya rata-rata sekian, post-testnya, kemudian dilihat perbandingannya. Pretestnya segini, post-testnya, endgainnya. Jadi mengalami peningkatan ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian, penilaian kelompok di atas siklus 1 dapat dilihat melalui tabel. Nah, siklus 1 ternyata Bapak Ibu di siklus 1 ini peningkatannya kurang signifikan. Berarti perlu dilakukan
apa namanya, model atau perbaikan pembelajaran. Makanya di sini dilakukanlah yang namanya siklus 2. Jadi di siklus 2 perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian udah pelaksanaan tuh observasi, ya observasinya bagaimana, terus refleksi, kegiatan refleksi. Nah, jadi kegiatan refleksi itu apa saja yang dilakukan seperti ini, ya. Ini sampai siklus 3 malah ke dalam pembahasan ini, ya. Kalau tadi kan baru hasil penelitian yang B. Nah, ini yang C-nya adalah pembahasan. Pembahasan di sini sudah tidak ada data dalam bentuk tabel atau gambar, tapi Bapak Ibu menganalisis dari hasil data, baik gambar ataupun tabel, kemudian apa namanya, oleh Bapak hubungkan dengan teori yang ada, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Berdasarkan pada jawaban siswa saat dilakukan pretest, secara umum siswa sudah mengetahui beberapa fungsi akar tumbuhan misalnya. Tetapi siswa belum dianggap bisa membedakan ciri-ciri akar tunggang dan akar serabut misalnya. Jadi Bapak Ibu misalnya di sini pada umumnya siswa itu sudah memahami tentang tata cara wudhu, akan tetapi belum bisa membedakan misalnya mana yang apa namanya, wudhu, rukun wudhu atau syarat sah wudhu, ya gitu misalnya, gitu ya. Nah, oleh Bapak Ibu dianalisis di sini sehingga perlu melakukan tindakan pada tahap berikutnya misalnya. Dan hasil pretest ini misalnya diperoleh rata-rata berapa, gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pretest, nah dilakukanlah kegiatan pembelajaran, itu beres satu apa namanya, satu alenia. Dilakukan pembelajaran itu menggunakan model apa, alasannya apa, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil observasi misalnya dari tabel sekian, ya. Jadi kalau pembahasan itu hanya ngebahas aja Bapak Ibu, ngebahas hasil penelitian. Jadi misalkan dari apa namanya, hasil observasi misalnya diperoleh siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran misalnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan gambar sekian, misalnya rata-rata siswa aktif, dan berdasarkan tabel observasi aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran diperoleh sekian persen siswa aktif, gitu ya. Jadi di pembahasan itu hanya itu. Nah, sesuai dengan teorinya ini bahwa ketika siswa dilibatkan aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka misalnya ini akan meningkatkan hasil belajar. Nah, hal ini dibuktikan dari hasil post-test menunjukkan bahwa misalnya peningkatan hasil belajar siswa dari pretest sekian menjadi post-testnya sekian. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu pembahasan itu. Mengkonfirmasi data-data yang kita peroleh dengan teori yang ada, gitu Bapak Ibu. Ya, ini di pembahasan seperti itu. Ini di pembahasan tidak ada lagi tabel seperti ini ya. Ini contoh yang salah, yang dulu yang betul, yang sudah direvisinya belum saya inilah. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk bab 4. Kemudian nanti bab 5 itu isinya menjawab rumusan masalah dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya misalnya ada 3, berarti nanti kesimpulannya itu secara garis besar ada 3. Gitu Bapak Ibu ya, untuk kesimpulan sebentar nanti saya editkan dulu yang ini nanti Bapak Ibu supaya bisa di-share nanti. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu mau. Yuk, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menulis sampai bab berapa? Bab 2. Bu, ini Bu. Ya, mangga Pak siapa? Pak Budi ya? Pak Budi Ini di Saputra. bab 3, Bu. Dalam perhitungannya itu apakah pretestnya saja
atau dengan post testnya saja ketika Bab 3 analisis bukan? ya analisis itu. Bab 3 analisis ya. Kayak bab 4. Oh, bab 4. Yang analisis itu bab 4. Ada tabel-tabelan dihitung Bab kan 4. rata-ratanya Bab berapa. Oh iya, bab 4. Apakah yang dihitungnya itu post testnya saja atau sama pre-testnya saja atau post testnya juga ketika RPP pertama itu kan ada di awal dan di akhir. Yang dihitungnya 2 nana atau 1 aja, Bu? Oke. Ada lagi, Pak? Cukup, Bu? Cukup. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, di bab 4 itu menjawab rumusan masalah ya. Berarti menggambarkan tujuan Bapak Ibu. Menggiring nanti ke kesimpulan. Di sini di bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitiannya apa? Misalnya tadi analisis hasil belajar siswa menggunakan model bla 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 pada materi bla 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 misalnya. Nah, analisis hasil belajar sebelum, kalau analisis hasil belajar sebelum artinya nilai apa yang dicantumkan di sini? Pretest. Pretest. Ya, jadi yang di sini adalah nilai pretest. Nah, nanti oh ya, satu lagi belum ternyata ya. Bagaimana hasil belajar setelah di nomor 3? Bentar, Pak. Biar sekalian. Nomor 3. Di sini. Oh, 2 lagi ya. Kayaknya otomatis. Nah, Bapak Ibu, jadi pretest tadi untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1 di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cantumkan pretestnya ya. Data hasil pretest itu seperti apa? Makanya kenapa perlu diterapkan model PJBL. Nah, gitu ya. Ini data pretest. Kemudian apakah harus dua-duanya ya? Kalau post test jelas. Nanti kan ada rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana analisis hasil belajar siswa setelah diterapkan model PJBL. Nah, Bapak Ibu, ketika melihat bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan, berarti Bapak Ibu membandingkan data sebelum dengan setelah. Artinya nanti akan kelihatan meningkat tidak hasil belajarnya setelah diterapkan model ini tuh. Gitu ya. Jadi dua-duanya diolah oleh Bapak Ibu. Kalau yang analisis yang pertama itu hanya menggambarkan kondisi siswa sebelum diterapkan model ini, gimana hasil belajarnya. Nah, nanti jadi pas bentar, Bu. Jadi pas RPP pertama mah tidak dihitung post testnya tuh ya, gitu. Dihitung. Atau gimana? Dihitung juga. Oke. Ya. Dihitung karena sebagai bahan Bapak ini teh si kedua dihitung gitu. Jadi pretest itu Bapak sekali. Post test, Bu, post test. Post test itu sekali di RPP 2 saja. Kalau pretest sekali di RPP 1. Oh, yes, siap. Iya. Jadi 2 kali, Bu. Nggak apa-apa, 2 kali juga sebetulnya mah. Kenapa 2 kali? Supaya Bapak bisa melihat, oh ini sudah selesai belum siklusnya gitu ya. Oh ini belum naik, berarti dilakukan upaya atau tindakan berikutnya gitu. Jadi itu diolah data ke-1, data kedua. Idealnya begitu. Tapi kalau misalnya secara ini juga nggak apa-apa. Misalnya tesnya sekali juga nggak apa-apa. Jadi tesnya awal dan akhir. Nah, idealnya Pak Budi, Pak Dedi ya, Pak Dede. Idealnya mah pretest setiap PTK itu pretest post test, pretest post test. Seperti yang Bapak lakukan. Idealnya mah begitu gitu. Jadi siklus 1 pretest, post test, olah datanya. Siklus 2, dari post test siklus 1 itu ternyata nilai KKM-nya masih di bawah. Oh, berarti perlu tindakan berikutnya, yaitu dilakukanlah siklus 2 gitu. Ya, pretest lagi, post test lagi. Gitu ya, Pak? Siap, Pak. Matur nuwun.
Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Silahkan. Pak, siapa Pak Dadi? Dadi Bu. Jangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam melakukan yang pertama dalam melakukan PTK ini, apakah emang itu istilah siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu keharusan atau kalau selesai dalam siklus 1 itu tidak? Yang kedua, tadi ada sebentar Ibu. Dalam pembuatan RPP itu kita memakai PBL. Sedangkan di PTK tadi ada penerapan model PJBL. Nah, itu berseberangan tidak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadi atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Di dalam PTK itu apakah siklus itu menjadi suatu keharusan? Ya. Idealnya kan Bapak Ibu kalau menurut teori gitu ya, kita merujuk kepada teori. Jadi ketika menggunakan suatu metode pembelajaran, kita metode penelitian, kita merujuk kepada teori yang ada. Nah, teori dari Kemis dan Tagat terkait penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu Kemis itu menggambarkan seperti ini siklusnya, gambarannya. Jadi kegiatan pembelajaran itu tidak selesai dalam satu kegiatan lah intinya Maya. Jadi disebut siklus itu satu kegiatan. Nah, makanya ada ketentuan biasanya minimal dalam PTK itu adalah 2 siklus. Karena harapannya 2 siklus itu siswa bisa mencapai rata-rata siswa itu bisa mencapai KKM begitu ya. Tapi sebetulnya itu mah tergantung kondisi kelas Bapak Ibu. Tapi rata-rata kalau yang namanya PTK tidak selesai satu siklus. Jadi ketika pembelajaran sekali itu masih gitu ya, masih tetap. Nah, makanya perlu siklus kedua gitu. Nah, idealnya kalau secara teori itu minimal 3 siklus. Kalau teori yang banyak yang menggunakan 3 siklus gitu ya. Nah, minimal. Makanya kemarin dari dari universitas itu, dari fakultas kita mengambil yang simple gitu ya. Jadi PTK yang mengambil yang simple cukup dengan 2 siklus seperti itu. Jadi dua kali kegiatan pembelajaran gitu ya. Ada yang melakukan satu siklus itu 2 kali tatap muka, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 siklus itu 4 kali tatap muka. Nah, di sini ngambil yang simpel, 1 siklus 1 kali tatap muka. Jadi 2 siklus itu 2 kali tatap muka gitu ya. Nah, jadi berdasarkan desain penelitian Kemis dan Tagat ini, kita memberikan gambaran bahwa tahapan PTK itu adalah seperti ini gitu. Jadi kita mengacunya kepada hasil belajar sebelumnya. Kok kenapa ya siswa itu setiap materi ini dirasa nilainya kurang maksimal, atau kegiatan aktivitas siswa di kelas misalnya kurang aktif. Nah, itu adalah refleksi yang kita gunakan. Nah, setelah refleksi berarti kita punya rencana bagaimana ya supaya siswa ini hasil belajarnya meningkat. Berarti harus ada upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar, atau misalnya untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas misalnya. Nah, coba di kegiatan perencanaan ini apa yang dilakukan? Oh, coba ya kalau modelnya kita ubah, atau coba kita menggunakan media yang lain. Nah, itu di perencanaan. Pelaksanaannya tadi pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, penutupnya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Setelah ini ya diobservasi ketika pelaksanaan kegiatan tuh. Nah, nanti setelah mengamati direfleksi lagi. Direfleksi itu berarti nanti harus dilihat, oh ini setelah
terapkan model ini, coba dites lagi, oh ternyata tidak, kurang signifikan hasilnya, tidak berubah banyak. Oh berarti kita harus coba lagi dengan pembelajaran pada siklus 2 gitu. Dengan model yang sama, kita coba misalnya nanti aktivitasnya kalau kemarin mah individu, sekarang kelompok misalnya ya, dengan model yang sama misalnya gitu ya, itu di siklus 2 perencanaan, kemudian dilaksanakan, diobservasi, direfleksi lagi gitu Bapak. Ya. Apakah bisa menjawab pertanyaan? Jadi Oke, kemudian yang kedua ya, tadi tuh pertanyaan yang keduanya tentang apa Pak? di RPP yang mau di PTK kan kita Oh iya, modelnya ya. Oke, terima kasih Pak Dadi. Di RPP yang mau di PTK kan modelnya berbeda dengan yang akan dilaksanakan gitu ya. Nah, misalnya PTK model judulnya tentang apa Pak Dadi? Kalau saya tentang yang itu ya Bu, sebentar. Saya hampir lupa. Tentang apa Pak? Sebentar. Saya lihat dulu Pak Ririmon dulu, maaf. Oh ya, oke. Intinya mah begini Pak. Kalau misalnya RPP itu mudah mengubahnya ya. Jadi Bapak patokannya RPP sekarang ke PTK saja. Kalau merubah PTK, Bapak berpikir mengisi latar belakang, bab 2, instrumen, gitu ya. Nah, sekarang kalau merubah RPP itu lebih mudah. Misalnya di PTK Bapak Ibu menggunakan model PJBL, tapi di PTK modelnya PBL, misalnya ya. Nah, berarti yang di RPP aja yang dirubah menjadi PJBL sesuai dengan yang di PTK. RPP mah 1 jam juga selesai menyelesaikan RPP. Tapi kalau menyelesaikan PTK, ya seminggu juga ditunggu-tunggu, nah, gitu ya, seperti itu. Jadi berpikirnya beda gitu. Kalau merubah RPP kan Bapak Ibu biasa ya, tinggal lihat saja tahapan modelnya apa yang tahapan di kegiatan intinya, berikut instrumennya Pak. Instrumennya berarti mengikuti instrumen yang ada di dalam PTK Bapak. Begitu. Kalau menurut saya dengan mengubah RPP. Siap Bu, kebetulan judulnya boleh saya minta dikoreksi kalau silahkan. Ya, sebentar Ibu. Judulnya adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan keterampilan praktik pembelajaran pada materi khutbah, tablik dan dakwah Ibu. PBL Ibu. PBL, ya. Tinggal diteruskan Ibu ya, pakai PBL di Ya, PTK. tinggal diteruskan aja. Ya, tinggal diteruskan aja. Berarti nanti Bapak tinggal ubah RPP-nya aja. Kalau yang kemarin udah sesuai yang diupload? Insya Allah sudah Bu. Insya Allah sudah Bu. Ya, nanti berarti RPP 2 juga sama tentang itu ya. Tinggal nama IPK berarti. Iya, siap Bu. Makasih Bu dosen. Ya, sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Siapa itu teh? Barakallah. Mangga Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu. Nanti saya coba ini. Oh, mangga Pak Budi Saputra. Mangga. Bisa Bu, bisa dilihatkan ininya contohnya supaya sistematikanya sama lah gitu. Karena kalau template-nya udah Pak. Oh, template-nya yang Ibu sajikan nih. Oh ya ini, oke. Yang ini Itu nanti kan, saya. Itu kan ini materinya IPA ya? Materi Pak. Ya itu aja lah Bu. Ya siap Pak. Ide yang Bu. Ide yang Sami-sami bagus. Pak.
Ada lagi Bapak? Bapak Ibu? Oke. Oke Bapak Ibu, cukup mungkin ya untuk kegiatan hari ini. Insya Allah besok Bapak Ibu kita sudah mulai masuk ke RPP 2 ya. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin marilah kita akhiri dulu Bapak Ibu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.